Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, dari taman sudah senja. Kali ini gua ingin news update sekaligus juga ngobrol ringan, yaitu terkait dengan kabar atau informasi terbaru dari Fabrizio Romano. Di situ ada dua pemain yang dikaitkan ke Manchester United ya. Langsung aja, pertama adalah back Glasgow Rangers berusia 18 tahun, Leon King. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano dipantau oleh Leeds United dan juga Manchester United. Back ini kalau gue lihat di Transfermarkt harganya masih sangat murah sekali. Kemarin sudah jadi starter ketika menghadapi Liverpool di ajang Liga Champions Glasgow Rangers. Cuman apakah ini akan ditindaklanjutin? Merupakan kabar yang menurut gue menarik ya, karena dia pemain muda, pemain Britania dari Skotlandia kan, Manchester United. Tapi saat ini menurut gue di lini belakang ya, khususnya sektor back tengah ini kan sudah ada banyak pemain di sana. Gue tahu pastinya ada perdebatan tentang seorang Harry Maguire, tapi kita masih punya Lisandro Martinez, kita masih ada Victor Lindelof, kita masih ada Rafael Varane, pun juga kita masih ada pemain lain yang mungkin dari akademi. Cuman ya tentunya kalau seandainya ini memang betul scout, gue sendiri secara ringan amatiran gue tidak begitu memperhatikan pemain ini ya, dan ini akan tergantung bagaimana tim scout dari Erik ten Hag. Nah, kabar selanjutnya ini yang lebih menarik adalah Cody Gakpo. Ya, Cody Gakpo ini diangkat lagi beritanya oleh Fabrizio Romano. Diinformasikan kalau ada kemungkinan di bulan Januari ini bisa jadi ada pergerakan dari Cody Gakpo pindah keluar dari PSV Eindhoven. Pemain ini memiliki agen yang sama dengan Erik ten Hag, sehingga dikabarkan oleh Fabrizio Romano sebenarnya secara hubungan agen dengan klub ini sangat baik ya, karena itu tadi ya, agennya sama dengan Erik ten Hag. Musim panas lalu diminati oleh Southampton, lalu Leeds United masuk, hampir deal sebelum akhirnya diambil alih mungkin karena ada masukan dari seorang Louis van Gaal di sana. Louis van Gaal mengatakan kepada Cody Gakpo, jangan pindah dulu, stay dulu aja di Eredivisie karena dia butuh bermain lebih banyak dengan style yang sama, tidak berbeda untuk skuad oranye di Piala Dunia. Diberi masukan kalau mau pindah paling tidak setelah Piala Dunia bulan Januari atau bahkan musim panas. Diturutin ya kan, dan memang betul Cody Gakpo sekarang jadi tulang punggung, salah satu pemain pilar, bahkan diprediksi juga salah satu pemain yang akan meroket, pemain yang akan tampil gemilang di Qatar bersama tim nasional Belanda. Nah, penampilan Cody Gakpo sendiri ya di PSV Eindhoven ini beberapa pertandingan terakhir sangat moncer. Bersama tim nasional Belanda jelas ya, tapi bersama PSV Eindhoven luar biasa. Gol, assist terus mengalir. Oleh karena itu diinformasikan juga oleh Fabrizio Romano, klub-klub besar sudah mulai melirik. Tidak disebutkan secara spesifik, tapi kalau dari berita lain yang gue dapatkan ya, Real Madrid sudah ada namanya di sana, salah satu peminat dari seorang Cody Gakpo. Kemarin Cody Gakpo belum mau lepas dulu ya ketika diminati oleh Manchester United karena ada dua faktor. Anthony yang masih dikejar oleh Manchester United, dan faktor kedua adalah PSV Eindhoven masih, atau bahkan Cody Gakpo ya, masih menantikan peluang PSV Eindhoven untuk tampil di Champions League. Pada saat itu sedang bermain di playoff ya kan, akhirnya memang gagal. Nah, bagaimana selanjutnya? Ini sangat menarik. Fabrizio Romano juga mengabarkan ya, tidak mencoret dalam tanda kutip Manchester United dari perburuan. Kenapa? Manchester United sudah punya nih hubungan yang sangat baik dengan sang agen. Hanya saja harga ini nanti yang akan jadi tantangan bagi Manchester United, di mana diperkirakan di bulan Januari sepertinya tidak akan mengeluarkan uang banyak, atau bahkan ada kemungkinan tidak akan melakukan kegiatan transaksi, transfer masuk. Nah, bagaimana musim panas tahun depan? Tentu saja keadaan ini juga akan berkaitan dengan klub lain yang berminat dengan Cody Gakpo. Cody Gakpo sendiri pun juga sepertinya dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, lagi-lagi sudah merasa waktunya ingin pindah ke panggung yang lebih besar lagi dari Eredivisie, dari PSV Eindhoven. Oleh karena itulah kalau seandainya tawaran dari klub besar datang, mungkin dari Real Madrid, mungkin juga dari tim lain, bisa jadi
kemungkinannya sangat besar akan dipertimbangkan oleh seorang Cody Gakpo. Nah, kembali lagi, Manchester United bagaimana? Erik ten Hag bagaimana melihat posisi dari Cody Gakpo? Pemain yang biasa bermain di sayap kiri, sayap serang kiri, bisa bermain di belakang striker, dan menurut gua dengan amatiran juga bisa dimainkan sebagai striker di depan. Budget juga menurut gua akan sangat berperan di sana, karena kemarin dikabarkan dengan Leeds United itu kesepakatannya ada di sekitar angka 40 juta. Nah, kalau seandainya dia tampil gemilang seperti ini terus bersama PSV Eindhoven, ditambah lagi nanti tampil gemilang di Qatar bersama dengan tim nasional Belanda, gua perkirakan sih 60-70 juta ini bisa jadi akan menjadi harga dari seorang Cody Gakpo. Pemain yang sangat vital, sangat penting bagi PSV Eindhoven, bukan hanya di atas lapangan ya, tapi juga di dressing room, karena dia juga sebagai kapten ini dari PSV Eindhoven. Di sisi lain ini juga memperlihatkan bagaimana karakter dia, mental dia, masih muda sudah jadi kapten. Hampir komplit ini pemain dengan amatiran ala gua sampai saat ini ya di PSV Eindhoven. Nah, tentu saja dia juga ingin lompat lagi ya, pindah ke level yang lebih tinggi. Pertanyaannya itu tadi, satu, Erik ten Hag masih melihat dia sebagai kebutuhan atau tidak, karena di pos sebelah kiri kita ada Jadon Sancho, kita ada Marcus Rashford, kita masih ada Alejandro Garnacho, pemain muda juga kan. Karena kalau ada pemain baru yang datang tentu saja akan dalam tanda kutip menghambat ini kesempatan bermain dari pemain-pemain muda lain, sebut saja Alejandro Garnacho. Atau sisi serang, apakah Erik ten Hag bisa teryakinkan dengan kalkulasinya dia, perhitungannya dia, analisanya dia, Cody Gakpo dijadikan ujung tombak? Ini juga menurut gua akan menarik, dan tentu saja manajemen Manchester United ada tidak budgetnya untuk digelontorkan musim panas tahun depan, katakanlah ya, untuk seorang Cody Gakpo. Itu pun juga kembali lagi syaratnya tidak ada pergerakan di bulan Januari klub lain yang mendekati Cody Gakpo di PSV Eindhoven. Jadi menurut gua situasinya masih sangat complicated. Bagi yang mengikuti Football United sudah tahu ya bagaimana posisi gua melihat seorang Cody Gakpo. Cody Gakpo ini gua ingat betul pemain yang gua rekomendasikan awal-awal dulu untuk didatangkan di Manchester United ya. Dan akhirnya namanya juga ramai diperbincangkan. Kali ini bagaimana tanggapan gua? Menurut gua masih tetap sama. Manchester United harus mendatangkan Cody Gakpo. Itu kalau gua ya, pendapat gua secara dengan amatiran, karena dia pemain yang multifungsi, pemain yang multi talenta juga, artinya bisa bermain di banyak posisi, karakternya bagus. Kalau seandainya di handle with care ya, gue yakin dia bisa lebih baik lagi bersama Manchester United. Kalau ada budget, menurut gue kenapa tidak Manchester United maju untuk seorang Cody Gakpo. Kurang lebih demikian, bagaimana pendapat Sobat Football United tentang Cody Gakpo? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.